lagi bersama kami Akar Ajar Podcast Pendidikan. Bahasan milenial tentang cara meningkatkan performa mengajar dengan hal-hal transparan. Baik, pada podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang kesadaran diri dan juga kesadaran sosial. Untuk itu, kita bisa memahami diri sendiri dan juga lingkungan di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan yang dimana ini juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik ya Afifah. Nah, tapi sebelum lanjut ke topik utama, saya akan mengingatkan bahwa obrolan ini mengandung opini murni yang didasarkan oleh pengetahuan dan juga pengalaman kami sendiri. Baik, seperti biasa, saya di sini tidak sendirian, saya bersama rekan saya Afifah tentunya. Dan tanpa perlu berbasa-basi, kita langsung saja ke topik utama kita hari ini. Jadi, kali ini kita akan fokus membahas tentang apa itu filsafat pendidikan dan juga mengapa itu penting untuk seorang tenaga pendidik. Kita langsung saja ke topik utamanya yang membahas apa itu filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan sendiri sebenarnya mempunyai banyak sekali pengertian, tapi untuk lebih mudah dimengerti, filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang latar belakang dan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Yang dimana itu menjadi sesuatu yang menjadi acuan atau pedoman seorang tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya seperti itu. Jadi pada dasarnya, setiap tenaga pendidik seharusnya mempunyai filosofi pendidikan mereka masing-masing. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kenapa hal tersebut penting? Kenapa itu penting untuk seorang tenaga pendidik untuk mempunyai filosofi mereka sendiri? Nah, bagaimana jawaban kalian? Dan bagaimana jawaban Afifah? Nah, kita langsung saja tanya Afifah. Afifah, menurut kamu gimana nih, Fah? Why is it important for all teachers to have a philosophy of education? Iya, seperti apa yang tadi Nadia katakan sebelumnya tentang pengertian dari filsafat pendidikan itu sendiri, karena sebaiknya sebagai guru itu harus memiliki filsafat pendidikan yang tertanam pada dirinya masing-masing yang akan menjadikan fondasi atau dasar-dasar pengetahuan mengenai pendidikan dalam dirinya, seperti itu. Baik. Nah, fondasi ya. Itu maksudnya fondasi seperti apa, Fah? Iya, fondasi di sini maksudnya itu seperti konsep pendidikan itu sendiri dalam dirinya, seperti apa pendidikan yang seharusnya terjadi atau yang seharusnya dilakukan, yang akan menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Baik, berarti bisa disimpulkan seperti hal-hal yang mereka percayai seperti itu ya, hal-hal yang selalu ditanamkan dalam diri seperti itu ya. Nah, sekarang Pak, apakah ada jawaban lain Pak, kenapa filsafat pendidikan itu penting untuk seorang guru? Iya, tentunya dengan memiliki fondasi atau dasar yang kuat pada seorang guru, mereka akan lebih mudah untuk membangun dan mendidik muridnya dalam kegiatan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Bagaimana itu dapat membantu para siswa, Afifah? Iya, tentunya jika ia memiliki konsep dalam dirinya yang kuat, lalu guru tersebut dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari atau kegiatan pembelajaran yang ia lakukan, mereka akan sadar akan setiap tindakannya yang ia lakukan dan juga dampaknya kepada murid tersebut, sehingga akan lebih berhati-hati dan mengawasi tindakan yang ia lakukan. Baik, kata kuncinya mungkin di situ ya, sadar terhadap apa yang dilakukannya. Nah, berarti ini a part dari kesadaran diri juga ya, Afifah ya. Ada sedikit, betul, ada sedikit tentang self awareness di sini. Nah, dari sini
Aku setuju sama Afifa, karena ketika kita sadar akan hal-hal yang kita lakukan, kita bisa menjadi lebih mudah dalam hal mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah memberikan performa seperti apa yang kita inginkan atau tidak. Jika tidak, bagaimana cara kita meningkatkannya, seperti itu ya. Jadi dengan mempunyai filsafat pendidikan sendiri, dengan mempunyai filosofi sendiri dan sadar terhadap apa yang kita lakukan, jadi kita bisa dapat dengan mudah merefleksikan diri, seperti itu ya. Nah, itu dia tadi tiga jawaban penting dari Afifa. Thank you Afifa. Nah sekarang Fa, menurut kamu apa yang kira-kira akan terjadi jika seorang tenaga pengajar tidak mempunyai filosofi pendidikan? Seorang guru itu kan pasti akan menempuh pendidikan keguruan yang akan ia pelajari, apa yang akan ia ajarkan kepada murid-muridnya. Dan di sini itu mereka tidak hanya belajar tentang ilmu yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran di kelas, namun juga mereka akan belajar bagaimana konsep pendidikan itu berjalan di dirinya sendiri. Nah, bayangkan jika seseorang tidak memiliki fondasi yang kuat, maka apa yang ia lakukan ke depannya pasti tidak ada pedoman khusus atau tidak ada jalan yang menuntun mereka. Tentunya kegiatan akan berjalan kurang lancar ya, seperti tidak ada arah dalam kegiatan tersebut. Betul. Ini aku setuju banget, karena dari pengalaman sendiri seringkali kadang kita sebagai guru lupa, seringkali kita lupa dengan filosofi pendidikan kita sendiri, sehingga kadang ketika kita sedang dalam kondisi tidak prima, tidak dalam kondisi fokus, kita menjadi bertingkah seenaknya. Bukan bertingkah dalam artian attitude kita atau peranan kita dalam kelas tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Betul, jadi kayak seperti apa ya, kurang ada arahan, seperti itu Afifa ya. Keywordsnya di situ sepertinya. Iya. Oke. Nah, baik, itu dia tadi ya jawaban Afifa. Sekarang Fa, bolehkah membagi tips dan trik dalam untuk menemukan filsafat pendidikan kita atau filosofi pendidikan kita? Iya, tentunya jika seseorang ingin memiliki filosofi pendidikan itu sendiri, harus memiliki strategi atau tips dan trik tertentu untuk dapat menemukannya. Yang pertama, tentu saja kita harus mencari tahu kita itu ingin menjadi tenaga pendidik yang seperti apa, atau kita bisa merefleksikannya kepada guru-guru kita sebelumnya, seperti jenis guru seperti apa yang kita inginkan untuk dilakukan di masa yang akan datang, dan semua itu pasti ada alasannya. Nah, kita harus memiliki alasan atau mengapa kita ingin menjadi guru yang seperti itu, dan juga bagaimana cara kita untuk mencapainya hingga menjadi tenaga pendidik yang kita inginkan. Karena jika kita sudah tahu tujuan dan alasan di baliknya, kita harus tahu langkah apa yang harus kita lakukan agar filosofi pendidikan itu sendiri dapat kita temukan. Baik. Terima kasih ya Viva. Jadi kesimpulannya kita harus sering-sering bertanya pada diri sendiri ya, sering-sering merefleksikan diri, seperti itu. Ya, jadi kita harus tanya diri sendiri, what kind of teacher do I want to be? Saya ingin jadi guru seperti apa nanti di masa depan? Sehingga kata Afifa tadi ya, sehingga jika kita sudah tahu kita ingin menjadi guru seperti apa, jadi langkah kita lebih terarah gitu. Ketika kita mengajar, saat kita mengajar kurang baik, nanti di situ kita bisa melihat, oh harusnya saya tidak seperti ini karena saya tidak ingin menjadi guru yang seperti ini, misalkan gitu. Misalkan terlalu terbawa emosi seperti itu Afifa ya, jadi pelepasan, marah-marah harus konsisten atas apa yang ia tujukan. Bisa menjadi seorang tenaga pendidik, kita harus mempunyai filosofi atau filsafat pendidikan yang kuat agar kita bisa menjadi guru yang konsisten dalam menjalankan kewajiban terhadap siswa. Karena jika tidak,
langkah atau perjalanan kita akan membuka kemungkinan kurang efektifnya kegiatan proses belajar mengajar yang lebih besar di kelas. Tapi tadi menjadi penutup obrolan kita kali ini ya, Afifa. Iya. Oke, terima kasih sudah membagi pengalaman dan pendapat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian pada kolom komentar, subscribe, dan share podcast ini agar bisa sampai ke setiap tenaga pendidik. Thank you for being present and see you on the next video podcast. Thank you Nadia and thank you all.